Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu babak paling kelam dalam sejarah dunia medis, studi sifilis Tuskegee. Ini adalah sebuah kisah tentang kepercayaan yang dihancurkan, yang pada akhirnya mengubah etika penelitian medis untuk selamanya. Pertanyaan besarnya kan ini, gimana ceritanya sebuah studi yang dijalankan oleh pemerintah bisa-bisanya berjalan selama 4 dekade, sengaja membiarkan pesertanya sakit, bahkan setelah obatnya ditemukan? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, kita mundur dulu ya ke awal mulanya. Kita kembali ke tahun 1932 di Macon County, Alabama. Saat itu, US Public Health Service atau USPHS memulai sebuah studi. Tujuannya katanya sih untuk meneliti perkembangan alami penyakit sifilis. Tapi cara mereka melakukannya dimulai dengan sebuah janji palsu. Mereka merekrut 600 pria Afrika Amerika yang hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah itu, 399 orang diantaranya memang sudah terinfeksi sifilis dan 201 sisanya jadi kelompok kontrol yang sehat. Nah, mereka semua ini dibujuk untuk ikut sebuah program yang mereka yakini sebagai program perawatan kesehatan gratis. Nah, ini dia inti penipuannya. Ada pada istilah darah kotor. Para peserta ini nggak pernah sama sekali dikasih tahu kalau mereka sebenarnya mengidap sifilis. Para peneliti malah pakai istilah umum yang nggak jelas ini untuk nutup-nutupin diagnosis yang sebenarnya. Jadi ini kebohongan yang udah dirancang dari awal banget. Dan di sini kita bisa lihat betapa parahnya pengkhianatan itu. Coba deh lihat kontrasnya. Di satu sisi janjinya manis banget, perawatan, makanan gratis, bahkan asuransi pemakaman, sesuatu yang sangat berharga buat mereka waktu itu. Tapi kenyataannya, mereka cuma jadi kelinci percobaan, dibiarkan menderita supaya para peneliti bisa lihat apa jadinya kalau sifilis itu nggak diobati sama sekali. Sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja, paling mengerikan dari cerita ini. Ini bukan lagi soal penipuan pasif, tapi sudah jadi tindakan aktif untuk mencegah kesembuhan. Disinilah pelanggaran etika itu mencapai puncaknya. Lini masa ini nunjukin betapa nggak masuk akalnya semua ini. Studi dimulai tahun 1932. Terus, di tahun 1947, penisilin itu udah jadi obat standar untuk sifilis. Udah tersedia di mana-mana. Tapi, penelitian ini terus berlanjut selama 25 tahun lagi. Bayangin, puluhan tahun penderitaan, padahal obatnya udah ada di depan mata. Jadi, poin pentingnya adalah, ini bukan sekedar kelalaian. Para peneliti secara aktif sengaja memastikan para peserta nggak dapat pengobatan. Bahkan saat beberapa dari mereka direkrut jadi tentara, yang mana seharusnya mereka dapat pengobatan, para peneliti ini turun tangan buat pencegahnya. Semua demi menjaga kemurnian data penelitian mereka. Gila kan? Tentu saja, pengkhianatan selama puluhan tahun ini punya konsekuensi yang nyata dan tragis banget. Dampaknya itu nggak cuma dirasakan oleh para pria yang ikut studi, tapi juga ke keluarga dan komunitas mereka. Coba kita lihat angka-angkanya. Menurut laporan resmi, setidaknya ada 128 pria yang meninggal langsung akibat sifilis atau komplikasinya. Dan ini angka resminya ya, kemungkinan besar angka sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu. Penderitaan ini nggak berhenti di situ. Penyakit ini kan menular. Setidaknya ada 40 istri dari para peserta yang ikut terinfeksi sifilis tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi sama suami mereka. Dan yang paling bikin hati hancur, 19 anak lahir dengan sifilis bawaan. Anak-anak ini memulai hidup mereka dengan penyakit yang sebetulnya bisa banget dicegah dan diobati dengan mudah. Ini adalah sebuah tragedi yang menurun ke generasi berikutnya. Setelah 40 tahun yang kelam, akhirnya ada titik terang juga. Skandal ini nggak bisa disembunyikan selamanya. Saat terbongkar, kemarahan publik meledak di seluruh negeri dan memaksa adanya perubahan total dalam dunia penelitian medis. Cerita ini akhirnya bisa berakhir berkat satu orang bernama Peter Buxton. Dia ini pegawai USPHS juga yang nggak tahan lagi melihat apa yang terjadi. Dia membocorkan semuanya ke media dan seorang jurnalis dari Associated Press mempublikasikannya. Langsung kemarahan publik meledak dan akhirnya setelah 40 tahun penelitian biadab ini dihentikan. Tapi menghentikan studinya aja tuh nggak cukup. Proses pertanggungjawaban butuh waktu puluhan tahun. Tahun 1974, pemerintah memang memberikan kompensasi finansial, tapi permintaan maaf resmi dari seorang presiden baru datang di tahun 1997 saat Bill Clinton menyampaikannya langsung di hadapan para korban yang masih hidup. Jadi, kenapa cerita ini penting banget buat kita sekarang? Karena dari tragedi inilah lahir perlindungan yang kita semua nikmati saat ini.
Konsep persetujuan sadar atau informed consent, di mana kita sebagai peserta harus tahu persis resiko dan tujuan sebuah studi, itu lahir dari sini. Begitu juga Dewan Etik Independen yang mengawasi setiap penelitian. Tragedi Tuskegee memaksa kita membangun pagar pelindung etika yang kuat. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Studi Tuskegee adalah pengingat abadi bahwa kemajuan ilmu pengetahuan itu nggak boleh, sekali lagi, nggak boleh mengorbankan kemanusiaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika etika diabaikan, niat baik untuk mencari pengetahuan pun bisa berubah jadi bentuk kekejaman yang paling sunyi. Sebuah pelajaran yang nggak akan pernah boleh kita lupakan.